Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dulur-dulur kabeh ya, ketemu meneh pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Kita akan ketemu lagi dan saya akan membuat konten untuk kawan-kawan semua, yaitu nanti saya akan buatkan secara rinci apa pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya pada Triton atau Trintin dan Scania P410 Automatic ya. Sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini, hari ini nanti akan saya jawab. Pertanyaannya apa sih? Yaitu cukup simpel saja ya. Nanti ini saya khususkan bagi pemula ya, bagi pemula. Untuk bagi yang sudah mahir nanti bisa menyimak. Jika ada kekurangan dari saya ya, mohon ditambahkan agar lebih sempurna, seperti itu penjelasannya kawan. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan yaitu pertanyaan teman-teman semua ya di dan Scania P410 Automatic. Di sini ada pertanyaan yaitu apakah ada pedal koplingnya atau platnya ya, salah satunya seperti itu. Apakah ada gigi crawlernya ya, gigi crawlernya pada 410 Automatic. Terus di sini ada lagi yaitu pertanyaan ya, gimana jika kita sedang berjalan apakah boleh kita memindah mode dari manual ke otomatis ya dalam kondisi berjalan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan juga. Dan yang lainnya SKB pokoknya. Yang video ini nanti tak jelas ke kabeh pertanyaan-pertanyaan. Oke, simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa support terus video ini ya, channel ini, agar lebih berkembang dan saya bisa membantu teman-teman semua ya dengan sedikit ilmu saya, sedikit pengetahuan saya selama saya menjadi driver ya. Jadi di sini kita jangan jangan sok paling pintar seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar, yang tahu kita untuk bisa menjelaskan ya, yang belum tahu kita bisa saling bertanya seperti itu ya kawan ya. Jadi jangan menganggap saya itu paling pintar, jangan. Saya sendiri juga masih belajar seperti itu ya. Pokoknya simak terus saja videonya sampai selesai. Nanti saya akan jelaskan secara full masalah P410, atau mungkin nanti belum komplit videonya, nanti akan saya kompleti lagi di video berikutnya ya kan ya. Wes ngono wae, rasa suwe-suwe, langsung simak videonya sampai selesai. Oke kawan, langsung ya. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama yaitu pada Damtrak Scania P410 ya Automatic Trintin ya. Di sini tidak ada yang namanya kopling atau klat ya. Coba kita lihat ya. Ya, di sini hanya tersedia yaitu pedal gas dan pedal rem. Dan untuk tombol itu adalah tombol exhaust brake ya. Buat kalian semua yang belum tahu, nanti bisa simak atau tonton videonya yang sebelum-sebelumnya saya buat ya. Nanti bisa dicek ya di video berikutnya. Atau ini saya jelaskan lagi ya. Ya, di sini tidak ada pedal kopling. Nah, untuk tombol ini ya di depan ini adalah tombol exhaust brake ya. Di sini adalah ketika kita mau mengaktifkan exhaust brake, maka kita harus menginjaknya seperti itu. Untuk penjelasannya sudah saya buatkan videonya sebelumnya, atau mungkin nanti akan saya buatkan untuk video-video berikutnya ya. Ya, buat kawan-kawan jelas ya. Di sini tidak ada pedal clutch, sama dengan mobil-mobil pada umumnya ya. Ketika otomatis pasti tidak ada yang namanya clutch. Jadi untuk kaki kiri itu tidak digunakan, jangan digunakan ya. Jangan digunakan ketika kita mengendarai unit otomatis. Kaki kiri harus standby. Jadi tidak boleh untuk menginjak brake ataupun menginjak lainnya ya. Kecuali untuk menginjak exhaust brake nggak masalah. Kalau untuk mengoperasikan brake dilarang ya, karena itu nanti akan beda. Karena biasanya kita menginjak clutch untuk menginjak brake, maka akan terkejut atau mengejut ya seperti brake-nya. Jadi kita wajib menggunakan kaki kanan ketika kita menginjak gas dan menginjak rem seperti itu ya kawan. Jadi jawabannya adalah tidak ada pedal clutch ya kawan-kawanku, jelas ya. Di sini
saya tunjukkan lagi ya, ini tidak ada. Jadi sama seperti mobil-mobil pada umumnya, sama ya. Jadi kita hanya menginjak gas dan pedal rem. Yaitu yang kedua, yaitu kita akan menjelaskan yaitu apakah ada crawlernya ya pada Trinten P410 Scania ya. Di sini ada ya. Di sini adalah tuas transmisinya ya. Di sini. Nah, di sini ada yang nama D, kemudian N, kemudian R. Di sini sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nanti bisa dilihat video-video sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan saja bagaimana cara memindahkan crawler ya, memindahkan crawler. Oke, langsung saja. Jadi saya ulas lagi ya, untuk pengoperasian otomatis itu mudah sekali. Kita tinggal menggerakkan tangan saja, yaitu ketika kita pengen maju ya kita ke posisi D atau drive ya, kita majukan. Kita untuk memindahkan otomatis atau manual kita menggunakan tombol ini ya, A atau M. Kalau A itu berarti otomatis ya, kalau dipencet M berarti manual, seperti itu. Jadi kita tinggal memencet saja ya, seperti ini ya. Ini manual. Untuk manual, untuk perpindahan giginya sendiri yaitu sangat mudah sekali. Bagaimana cara menambah dan mengurangi. Ketika kita manual, maka kita harus manual untuk menambahnya, yaitu menggunakan tangan ya. Bagaimana cara menambahnya, yaitu cukup mudah. Kita tarik aja ke atas ya, konco-konco ya. Jadi tarik ke atas, 2 tambah lagi 3, 4 dan seterusnya sampai speed 12. Sampai speed 12 kita manual dengan pergerakan tangan seperti itu. Terus bagaimana cara menguranginya, itu ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan kita, belum tahu bagaimana cara mengurangi yang manual seperti itu. Manual sama, kalau kita menambah ke atas ya, tarik ke atas, kita untuk menguranginya kita tinggal dorong aja ke bawah konco ya, dorong aja. Jadi tuas ini kita tekan aja ke bawah ya, coba kita lihat ya, tekan, lihat nggak ya, berkurang ya. Jadi 3 turun lagi, 2 turun lagi dan seterusnya. Dan untuk penambahan transmisi atau speed ya, ke speed rendah ke speed tinggi maupun speed tinggi ke speed rendah, kita harus sesuaikan dengan RPM nya ya. Itu catatan penting sekali agar kita dalam berkendara itu aman, seperti itu. Aman di mana? Aman di unitnya. Jadi kita pernah mengalami ketika kita mau mengurangi itu ada kejut ya, atau bunyi geng itu, atau RPM nya overrunning seperti itu. Jadi itu tidak pas pada RPM nya ya konco. Jadi saya sarankan sekali ketika kita ingin menambah ataupun mengurangi harus disesuaikan dengan RPM nya. Itu pun sudah saya buatkan videonya sebelumnya. Di RPM berapa kita harus mengoper gigi, coba kita atau kalian lihat dulu video-video yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya sedikit ulas saja, sedikit ketika kita ingin menambah ya. Ini secara manual ya, kita harus di RPM yaitu di atas 1300 ya, 1300 atau 1500 di atas itu. Ketika kita ingin menambah, lebih amannya yaitu 1500 sampai 1700 itu untuk menambah. Ketika kita mengurangi di bawah 1500 atau 1300-an ya, mengurangi. Jadi kita harus sesuaikan. Oke konco, yaitu kembali lagi kita ke pertanyaannya, bagaimana cara untuk memindah crawler. Itu sangat mudah sekali ya. Ini dasarnya, untuk ketika kita maju kita putar lagi ke D, ke D. Nah untuk ini apa di bawah ini adalah mode ya konco, mode. Kita putar aja ya, ke depan, coba lihat, putar ke depan, mode. Jadi mode manual ya, kemudian MO ya, mode manual off-road ya, seperti ini. Sama ketika otomatis kita pencet otomatis akan otomatis off-road ya, pencet ini sama, nggak masalah. Ini secara otomatis ya, kita coba drive, kemudian RR ini untuk mundur. Bagaimana caranya ya, kita tekan aja ke kiri kemudian tarik ke belakang ya, ini sudah mundur, tinggal mundur aja. Oke, kembali lagi kita ke bagaimana cara memindah crawler. Untuk memindah crawler, oke, kita untuk memindah crawler kita tinggal majukan aja D ya, kita putar ke atas ya, D. Bagaimana crawler, tekan aja ke bawah konco ya, crawler ini coba lihat, CH ya, crawler hack ya, crawler hack ya. Jadi ini otomatis secara crawler hack
Untuk low gimana? Low ya. Ya, ini tekan aja lagi, hack roller L, roller low ya. Oke, mudah ya kan ya. Untuk hacknya ya kita naikkan aja, hack roller hack. Ya, seperti itu. Oke, pengen nambah ke 1 gimana? Secara otomatis, walaupun otomatis bisa kita cara gerakan manual. 1 ya. Kita maju. Terus ada lagi pertanyaan. Bagaimana caranya? Apakah boleh ketika kita berjalan dengan menggunakan otomatis dan kita pengen menggunakan mode manual, kita gerakkan dengan cara berjalan atau sambil berjalan ya, boleh ya. Salah satu contoh ini otomatis, kita berjalan dengan speed 1, kita pengen memindah speed 2 dengan cara manual, dengan mode manual, sambil jalan kita pencet aja manual, langsung tambah 2, bisa konsol, aman, nggak masalah ya. Wes pokoknya gampang banget, sing ora paham yo bisa lah teko di komen di bawah. Wes pokoknya konco-konco semua saya yakin bisa seperti itu. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan lagi, oke? Sama-sama kita belajar ya, bagi ilmu ya. Ini sedikit, nanti kalau kurang bisa dipertanyakan lagi di komen di bawah ya, diramekan, di like, di subscribe. Bagikan ke konco-konco semua pemula ya. Mudah-mudahan kalian yang belum dapat kerja ya, yang pengen jadi sopir ya, bisa cepat dapat kerjaan ya. Saran saya, bekerja dengan selamat ya, bekerja dengan aman ya. Aman secara unit ya, aman secara mandiri pribadi masing-masing. Kita harus menguasai unit, menguasai diri sendiri, dan menguasai medan ya konco. Jadi seperti itu. Sebelum kita bisa menguasai 3 itu, kita harus belajar lagi. Oke kawan, cukup sekian aja dulu. Nanti kita lanjut di video-video berikutnya. Pokoknya mantep pokoknya. Sing ora jelas tekok nih, sing iso tak jawab, sing urung iso tak pelajari lagi. Oke kanca. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih atas supportnya untuk kawan-kawan semua. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Selamat bekerja, yang bagi pekerja ya, untuk yang beristirahat bisa menyimak video-video di Haris Channel ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.